Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, di video kali ini kita lanjutkan playlist Matematika Super Dasar. Dan di video kali ini kita bahas materi, dasar, dan konsep persamaan aljabar linear. Oke teman-teman, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah persamaan linear satu variabel. Jadi hanya memiliki satu variabel dan linear atau X-nya memiliki pangkat 1. Nah, secara definisi, persamaan linear satu variabel itu adalah suatu bentuk kalimat terbuka yang merupakan sebuah persamaan. Artinya dihubungkan oleh tanda sama dengan, serta hanya memiliki satu variabel. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa disebut kalimat terbuka. Itu karena kebenarannya belum dapat dipastikan. Nah, kita masuk dulu ke bentuk umum persamaan linear satu variabel. Itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. X-nya ini bertindak sebagai variabel atau peubah, kemudian A-nya ini bertindak sebagai koefisien dan B-nya ini bertindak sebagai konstanta atau sesuatu yang tidak berdampingan dengan variabel. Nah, kembali ke definisi mengapa kita sebut kalimat terbuka, karena kebenarannya belum dapat dipastikan. Misal kita punya X min 2 sama dengan 5. Kan kita nggak tahu berapa nilai X-nya. Kalau X-nya sama dengan 7, kita bisa verifikasi kebenaran kalimat ini. Tapi kalau X-nya selain 7, misalnya 3 gitu ya, nggak bisa kita anggap sebagai kalimat yang benar. Jadi kalimat ini, satu kotak ini akan bernilai salah. Jadi paham ya mengapa disebut sebagai kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup itu kalau misalnya yang udah jelas-jelas aja. Misalnya 7 ditambah 5 sama dengan 12, kemudian 6 tambah 6 sama dengan 12, ini kan udah pasti. Sedangkan pada bagian ini kita harus memverifikasi nilai X-nya atau variabelnya terlebih dahulu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita masuk bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, misalnya teman-teman punya 12 kelereng. Nah, 12 kelereng itu tersimpan dalam dua kotak ditambah dengan dua kelereng ini masih ada di luar kotak. Nah, kalau pembagian kelereng di setiap kotak itu adil, berapa sih jumlah kelereng di setiap kotak? Nah, jadi variabel dalam PLSV itu tidak selalu X atau Y atau Z, tapi juga bisa sesuatu yang mewakilinya, termasuk si kotak ini. Tapi supaya singkat, kita tulis aja ya sebagai K. Ini mewakili satu kotak. Nah, kalau kita punya dua kotak, berarti kita tulis 2K. Atau mungkin dua kotak juga boleh kok. Ditambah dengan dua kelereng, sama dengan 12 kelereng. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Prinsipnya, ruas kiri dan ruas kanan itu harus adil. Jadi kalau kalian apa-apakan bagian ini, itu baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan harus mendapat perlakuan yang sama. Mau itu ditambah, dikali, dikurangi, dikuadratkan, diakar, dan sebagainya. Nah, kembali ke tujuan, berapa sih nilai dalam satu kotak ini? Nah, kita harus hilangkan pengganggunya. Dimulai dari si konstantanya dulu. Jadi, dua kotak ditambah 2 sama dengan 12. Supaya konstantanya hilang, yang sebelah kiri harus dikurangi 2, ya enggak? Nah, ini berarti harus dikurangi 2, tapi yang kanan juga harus dikurangi 2. Jadinya 2-nya habis, karena 2 minus 2 itu 0. Kita tinggal punya dua kotak sama dengan 12 kurangi 2 itu 10. Nah, kita udah tahu besaran dalam dua kotak. Supaya kita tahu besaran dalam satu kotak, ya tinggal dibagi aja. Kiri dibagi 2 dan kanan dibagi 2. Kita akan punya satu kotak atau kotak aja itu sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ini dia solusi atau penyelesaian dari persamaan linear ini. Mungkin buat teman-teman udah familiar ya proses yang namanya pindah ruas, tapi dasar dari pindah ruas itu adalah menyamakan operasi antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi bagi teman-teman yang belum terbiasa harus dikuatin dulu konsep menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan itu tadi. Nah, oke teman-teman, kita udah punya beberapa ekspresi dari persamaan aljabar. Kita akan selesaikan, jadi ini kita urut ya dari yang paling mudah sampai yang paling rumit. Nah, nomor 1 sampai 6 dulu, kita harus mencari bilangan real yang dapat menggantikan variabel atau peubah
di tiap soal. Oke teman-teman, kita punya A ditambah 4 sama dengan 9. Dengan konsep menyamakan operasi ruas kiri dengan ruas kanan, berarti kedua ruas sama-sama kita kurangi 4. Jadinya A sama dengan 9 kurangi 4 atau 5. Nah, buat teman-teman yang udah familiar dengan istilah pindah ruas, mungkin akan langsung A sama dengan 9 dikurangi 4 ya. Jadi karena 4-nya ini ada di kiri, ketika dia menyeberang ke kanan, dia akan menjadi 9 minus 4. Yang asalnya plus menjadi minus. Tapi disclaimer teman-teman, buat yang belum terbiasa mending dikuatin dulu aja konsepnya. Karena bisa aja kalian nanti yang harusnya dari kiri ke kanan itu menjadi pengurangan, itu bisa aja salah jadi pembagian atau perkalian. Jadi mending dilatih dulu sampai basicnya kuat. Nomor 2, P min 2 sama dengan 10 min P. Kedua ruas ditambah P akan punya 2P min 2 sama dengan 10. P yang sebelah kanan hilang karena udah ditambah P. Lalu kedua ruas kita tambah dengan 2. 2P min 2 ditambah 2 sama dengan 10 plus 2. Berarti 2P sama dengan 12. Maka P-nya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya 4Q plus 4 sama dengan 20. Kedua ruas kita kurangi dengan 4. Nah kayak gini, 4 dikurangi 4 habis, bisa dicoret. Kita punya 4Q sama dengan 20 min 4 itu 16. Nah, kedua ruas sama-sama kita bagi 4, ini juga bagi 4. Berarti Q sama dengan 4. Selanjutnya soal nomor 4, 8 sama dengan 14 min X. Teman-teman jangan bingung ya ketika X-nya sekarang ada di sebelah kanan. Sama aja teman-teman, kita kurangi dulu konstantanya biar hilang. Nah, kita kurangi semua ruas dengan 14. Nah, ini 14 min X juga dikurangi 14. Ini sama ini bisa habis, iya nggak? Berarti negatif 6 sama dengan minus X. Teman-teman juga bisa kalikan semua ruas dengan minus 1. Berarti nanti minusnya hilang. Kita akan dapat 6 sama dengan X. Ya ini X sama dengan 6 sama aja. 3 kali 4 min Y sama dengan 6. Nah ini kita mikir dikit karena kita harus kalikan secara aljabar. 3 kali 4 itu 12 dikurangi 3 kali Y. Yaitu 3Y sama dengan 6. Oke deh, kita kurangi kedua ruas dengan 12. Berarti 12 yang di kiri hilang, ini sama dengan 6 dikurangi 12, yaitu 6 min 12 atau min 6. Nah, kita punya ini, kita bagi semua ruas dengan minus 3. Kita akan punya Y sama dengan min 6 dibagi minus 3, minusnya hilang, Y sama dengan 2. Selanjutnya 0,25K sama dengan 1,5. Supaya K-nya ini menjadi 1, kita harus kaliin semua ruas dengan 4, iya nggak? 0,25 kali 4 itu 1, K sama dengan 1,5 kali 4, itu dapatnya 6. Selesai teman-teman. Nah kita lanjut nomor 7, min M per 4 sama dengan 0,3. Kedua ruas kita kalikan dengan 4, kita dapat minus M sama dengan 0,3 kali 4, 1,2. Nah, minusnya bisa ditukar aja kalau cuma salah satu. Maka kita dapat M sama dengan min 1,2. Lanjut nomor 8. Nah, kalau kalian punya bentuk pecahan yang nggak ribet kayak gini, kalian bisa banget mengalihkan silang. Ya, ini salah satu trik cepatnya. Jadi, 4 dikali 18 itu sama dengan 72, sama dengan 2N dikali 12, itu 24N. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 24. Kita dapat di sini N, di sini 3. Ternyata N-nya sama dengan 3. Nah, konsepnya dari mana, Kak? Kenapa dikali silang itu boleh? Oke, gini aja. Kita sekarang akan mengalihkan semua ruas ini dengan 2N. Kita akan punya, ini 2N yang di kiri habis, sama dengan 12 per 18 dikali dengan 2N. Biar agak ringan, kita akan kalikan 12 per 18 dengan 2. Kita akan punya 4 sama dengan 12 kali 2 itu 24 per 18 kali N. Nah, berarti kalau kita ingin mencari N, kita harus kalikan kedua ruas dengan kebalikannya si 24 per 18 ini. Nggak lain adalah 18 per 24. Sama dengan 24 per 18 kali N tadi, kita kaliin 18 per 24 juga. Adil kan ya? Nah, ini kita bisa hilangkan atau kita coret-coret ketika pembilang ketemu penyebut. 24 sama 24, 18 sama 18. Atas bawah boleh dicoret.
Kita dapat deh N-nya sama dengan si 4 dikali 18/24 ini, yaitu 72/24 atau tidak lain sama dengan 3. Jawabannya sama persis teman-teman. Nah, ada cara lain juga supaya teman-teman makin kuat konsepnya. Teman-teman bisa balik atas bawah, tapi yang kanan juga dibalik atas bawah. Jadinya gini, 2n/4 sama dengan 18/12. Posisinya ditukar teman-teman, antara pembilang dengan penyebut. Lalu kedua ruas kita kalikan 2, ya, supaya n-nya ini nanti jadi 1 koefisiennya. Kita akan punya 4n/4 sama dengan 18/12 dikali 2. 4n dibagi 4 itu jadinya cuma n, sama dengan 18 kali 2 itu 36 dibagi 12, maka n-nya sama dengan 3. Mau cara apa aja ternyata bisa ketemu hasilnya teman-teman. Lanjut nomor 9, nah ini mulai tricky. Kita akan pindahkan konstantanya menjadi satu kumpulan ya. Jadi kita kurangi semua ruas dengan 1/4. Ini akan sama dengan 1/4 ditambah 1/z dikurangi 1/4. 1/4 ketemu, negatif 1/4 hilang. Kita akan punya 1/z-nya sama dengan 1/6 min 1/4. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai teori pengurangan pecahan biasa. Kita kaliin aja, jadinya 24. Kemudian ini 4 di pembilang yang kiri, dikurangi 24 bagi 4, 6. Kita akan punya minus 2/24, sama dengan min 1/12. Nah, hati-hati teman-teman. Setelah kita hitung dan ketemu min 1/12, itu tadi masih 1/z. Kalau kita punya 1/z sama dengan min 1/12, nah kita balikin lagi pembilang penyebut. Jadilah z-nya sama dengan negatif 12/1 atau negatif 12, sama aja. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Ya, berarti simple ya, kita satuin konstantanya menjadi di ruas kiri semua, iya kan? Lalu kita ketemu nilai 1/z-nya, lalu kita balik 1/z menjadi z. Gitu ya teman-teman. Lanjut nomor 10, 2 dikali 7 min y per 3 sama dengan 3 plus y. Kita bisa kalikan semua ruas dengan 3 dulu. Kita akan dapat 2 dikali 7 min y, ini kita jabarkan langsung ya. 2 kali 7 itu 14 min 2y per 3, lalu dikali 3 sama dengan 3 plus y dikali 3. Nah, per 3 yang di sini bisa dikali dengan 3, karena ini satu pembilang yang utuh. Kita akan punya 14 min 2y sama dengan 3 dikali 3 itu 9, ditambah 3 y dikali 3 itu 3y. Kita kumpulin aja y sama y, konstanta sama konstanta. Kita langsung aja ya teman-teman ya. 14, 9-nya pindah ke sini jadi dikurangi 9, sama dengan 3y. Lalu minus 2y-nya pindah ke kanan jadi plus 2y. Berarti 5 sama dengan 5y. Atau y-nya sama dengan 1. Gitu aja teman-teman. Selanjutnya nomor 11 yang paling rumit. Nah, supaya enak kita hilangkan dulu pecahannya teman-teman. Mau nggak mau kita harus jumlahkan dulu. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kita kalikan penyebutnya. 2 dikali 3 itu 6. Nah, kita kali aja 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali x min 3. Ditambah dengan 6 dibagi 3 itu 2. Kita simpan. Dikali 2x min 12 sama dengan 5. Lalu kedua ruas kita kalikan 6 supaya pecahannya hilang sama sekali. Kita akan dapat 3 dikali x min 3 itu adalah 3x. Kemudian 3 kali minus 3 itu min 9. Ditambah 2 dikali 2x itu 4x, lalu dikurangi ya, 2 sama 12, 2 kali minus 12 itu jadi negatif 24, sama dengan, nah 6-nya di sini udah admin kalikan dengan 6, ini kali 6, ini kali 6, berarti di sini 5 kali 6 itu 30. Nah, baru deh kita satukan suku-suku yang sama. 3x ditambah 4x itu jadi 7x, sama dengan 30. Nah, kedua ruas kita tambah 9 sama 24. Ya, biar adil. Plus 9 plus 24. Kita akan punya 7x sama dengan 39 tambah 24 itu 63.
Nah, kita bagi aja kedua ruas dengan 7. Kita akan punya X sama dengan 9. Nah, kita selesaikan persamaan yang sulit ini. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.